Psikologi trading. Jangan keluar banyak. Setiap peristiwa sayangi dana kalian. Karena saya sebagai orang yang kalian tidak kenali, peduli sama psikologi kalian, traders. Trading. Apa sih? Trading itu bahasa Inggris, yang Indonesianya berdagang. Trading merupakan kegiatan atau aktivitas bisnis jual beli antara dua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli satu sama lain, individu maupun majemuk. Apa yang dijual? Apa yang dibeli? Yang dijual maupun yang dibeli terdapat pada instrumen market. Oke, instrumen itu apa? Segala sesuatunya yang tersedia berbagai macam aset dalam waktu pendek dan tidak akan pergi kemana-mana. Contohnya seperti pair currencies, cryptocurrencies, index, stock market, commodity, ETF dan OTC. Investasi macam menanam atau nabung saham memang berbeda dengan mental investasi dalam trading. Yang kita bahas di sini adalah trading, oke? Kalau saham, obligasi, sukuk yang berbasis syariah itu kalau pernah dengar ya, sukuk. Nah, selain itu, buat jangka panjang, bukan kita yang mengendalikan pula. Terlebih dengan modal yang tidak sedikit. Ya. Tergantung maklumat, regulasi lembaga dari penyedia sekuritas karena disebut macam emitennya harus diperhatikan oleh calon investor agar memantapkan hati sebelum membeli suatu kertas berharga atau menyodorkan modalnya untuk dikembangkan oleh lembaga atau asosiasi tersebut sebagai aktiva perusahaan. Oke, selain itu perhatikan juga minimal lotnya berapa dan sebagainya ya. Nah, kalau trading, falas, opsi biner, baru atas tangan kita sendiri, rekening sendiri, bisa juga tangan orang lain yang kita percayai. Nah ini tolong dicatat, digaris bawahi. Bisa tangan orang lain, bisa nama orang lain, tapi yang kita percayai. Trading itu apalagi sih? Jika yang dimaksudkan di sini adalah efek pasar modal, jelas ini merupakan area di mana tempatnya bergelimangan uang yang notabene setiap harinya terdapat triliunan transaksi di seluruh dunia, termasuk Wall Street. Untuk pelaku pedagang, menurut saya bisa dilakukan secara pemula maupun profesional. Ya, jadi tidak melihat latar belakang status. Mau nggak sekolah pun juga bisa dididik sejak dini. Kaki 5 hingga bintang 5. Semua kalangan. Ada supply, ada demand, ada supply. Itulah roda perputaran ekonomi mulai dari lokal hingga global, mancanegara. Money changer adalah salah satunya. Apa sih yang trader cari? Keuntungan? Yes, jelas tidak bisa dipungkiri. Itulah tujuan akhir trader. Dari mana dapatnya? Dari selisih harga beli atau jual yang telah disepakati oleh broker pada menit tertentu, jam tertentu, ataupun waktu-waktu tertentu yang telah ditentukannya. Lalu semudah itu? Jelas tidak. Karena akan banyak tekanan, tantangan, rintangan, hadangan, dinamika yang bergejolak hebat, luar biasa pada perjalanan pekerjaan bisnis trading Anda. Banyak sih yang berminat untuk hal ini, apalagi dunia sedang dilanda epidemik. Wow, orang-orang pada cepat belajar, terutama binary options ini. Oke, tidak heran istilahnya Harris Harrison. Kalau orang maunya sih super low risk and super high return. Oke, traders menghindari kerugian 100%, yeah, that's the reason. Nah, sekarang masuk ke
isi poin penting. Bor, begini buat sederhana aja. Ini bisa dikatakan bisnis, kanal atau sumber pemasukan yang menjanjikan juga rupanya. Dan tapi, punya tapi, tuh tidak lupa tuh pakai dan. Jangan lupa resikonya juga. Trading bisa dilakukan di rumah saja, sambil nge-YouTube, sambil kerja freelance. Lainnya kayak jasa desain grafis, copywriting, editor video, dan sebagainya. Nah, barusan keuntungannya. Tidak hanya di rumah, tapi bisa di mana saja. Bisa di semak-semak, di drainase, penjara, gudang, di goa kayak trotoar, kamar mandi, pabrik, masih banyak tempat lain. Nah, kekurangannya nih. Ini yang jadi advice buat Anda sekalian. Traders, saking kita terlalu punya banyak waktu buat trading, saat dalam posisi tidak menguntungkan, misal balance awal 500 euro misalkan, ya 500 euro. Kita trading mulai dari jam 8 pagi, beberapa puluh menit gitu setelah market buka. Jam 11 siang balance udah minus 175 euro misalkan. Jadi sisa 325 ya. Loh, kelihatannya ini bukan suatu kekurangan. Sebagian orang mikir tidak. Tapi sebagian lain, termasuk saya, iya. Iya, ini termasuk. Mengapa? Karena dalam waktu seharian itu, kalau trader terbawa emosi, nah ini kembali ke masalah emosi saja sebenarnya ya. Dana bisa habis, asli. Guys, boro-boro epic comeback. Impossible at all, 900% useless. Trader, hai. Di luar sana bukan bagaimana cara mempelajari kompensasi. Hanya level 1 selesai. Atau hanya level 2 selesai. Tapi mereka sedang berjuang mempelajari. Bahkan sudah mencapai master dalam parlay. Bahasa singkatnya tuh meningkatkan jumlah pembukaan transaksi setiap kali bertransaksi dari dana yang dimiliki. Gitu. Yang kedua lebih besar dari pembukaan pertama. Begitupun ketiga, keempat, dan seterusnya. Oke. Pengalaman saya sedang libur. Seharian aja di rumah. Saya fokus trading ya. Dalam 24 jam ya. Kita ambil gambaran besarnya aja. Ada sholat 5 waktu, mandi, makan minum, rehat sejenak, tidur. Oke. Posisi sudah tidak menguntungkan. 1/4 dari balance loss. Ada bisikan hati nih. Bor, op dulu. Nanti malam lagi atau besok lusa. Tidak saya dengarkan kata hati itu. Akhirnya ambiar 60% dari modal. Wah, kakak. Ya, itulah pelajaran dari berdagang, tukar-tukar uang virtual online. Bisa membuat sugih dalam waktu singkat. Namun bisa buat jadi gelandangan juga dalam sekejap. Oke, solusinya janganlah trading tiap menit atau tiap waktu. Apalagi jika Anda tahu situs digit derif. Nah, itu memang mengantarkan seseorang dalam permainan tiknya. Dari 5 tik dan seterusnya. Begitupun platform lain kawan. Contoh, saya sebutin ya, IQ Option, All In Trade, Binomo, FBS, Exness, OctaFX, Derif, dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Coba kalau kita teliti, telaah ulang, pikirkan baik-baik. Jasa tersebut memberikan pelayanan terhadap kita traders. What you see is what you got.
Apa yang kalian lihat, yang kalian rasa, itu memang mengarahkan kita pada kerugian. Loh, maksudnya posisi kita sebagai pemain. Ayo simak. Ada instrumen nih pada saat open market. Oke, apa aja? Salah satu kita bertransaksi di situ. Ini biner loh ya. Kita ambil contoh Euro CHF. Ya. Bukan berarti broker curang, penipu. Logikanya, kalau pure begitu, pasti ada punishment dari pemerintah negara tersebut. Atau sejenis OJK di sana gitu lah ya. Jelas di sini juga ada sih. Dan sudah lama gitu. Kenapa sampai sekarang tetap berjalan? Nah, sampai masalah withdrawal. Ada yang lama, ada yang cepat. Itu tergantung nanti ada pembahasan terpisah soal itu di video lain. Oke guys, ya. Kita semua tahu bahwa kalau prediksi tidak tepat, loss berapa? Ya 100% kan? 100% Bor. See? Profit? Kalau profit bagaimana? Nah, ada yang 94%, ada yang 87%, ada yang 84%, ada yang 80 sampai 10%. Dan jelas kita tidak pilih yang terendah itu. Kecuali di waktu tertentu kita main. Mainin apa? Strike price. Betul. Bisa 100% ada. Persentasenya 100%. Tapi jeleknya memang pipsnya naik beberapa poin atau pipsnya turun kalau kita pilih sell, kita klik sell. Ya beberapa poin di digit terakhir 0,00 berapa atau 0,000 berapa. Oke. Ya, contoh kalau secara default ya, secara sistem kita nggak main strike price. Itu garis horizontal pergerakan harga itu sesuai spot men. Iya nggak? Iya nggak sih? Nah tapi kalau ada persentase 100% tadi yang ditawarkan, nah itu jeleknya gitu. Dia ada jarak jeleknya di situ tapi tapi. Ya kembali lagi kalau kita prediksinya benar, nothing is possible. Tapi biar aman, ya disaranin lebih lah pasang lebih dari 3 menit. Ya time frame berapapun yang kalian suka jika kalian memang sudah nyaman, sudah masuk ya, sudah nyetel sama platform gitu, sama market juga. Ya lebih kalau bisa lebih durasinya 3 menit ya waktu transaksinya. Bor, trading is not speculation. Harus bisa dibedakan dan memang beda. Yang betul analisis. Yang salah spekulasi alias tebak-tebakan seperti judi. Loh kok judi? Judi hukumnya apa? Wah, sekarang pertanyaannya balik. Cara orang hidup itu mutlak tidak? Tidak. Ya sudah. Masih belum kebayang? Well, yang membedakannya itu dari proses, mekanisme. Nah, kemudian jika hasilnya keluar, uang dari keuntungan itu dipakai buat apa dalam kehidupan ini? Sodako, yang udah jelas-jelas amal jariah, yang terus mengalir pahalanya, tiada putus. Atau buat sabung ayam, judi kartu, poker, kasino? Hayo. Percaya kalau cara tradingnya benar, sudah punya sistem trading plan, tidak mungkin loss berkali-kali berturut-turut. Sayangi dana kalian, apa yang sudah kalian upayakan, apalagi kalian niatnya sudah baik ya. Anda memiliki modal dari usaha Anda sendiri, keringat Anda sendiri dari bekerja, itu lebih disarankan dan lebih baik daripada Anda menggunakan uang panas. Gunakanlah fresh money Anda, jangan pakai uang orang lain, apalagi dari dana pinjaman online ya, pinjol. Jangan, please don't do that man.
Ya, sudah. Satu hari itu minimal profit 3-6% lah. Menurut saya itu. Dalam satu hari udah luar biasa. Ya. Kalau 100% sebenarnya intuisi itu penting ya. Kata hati Anda semua. Tapi kalau pada hari itu Anda tidak yakin untuk bisa mencapai atau meraih profit yang profitable itu 100% dalam hari itu, jangan. Kurang dari itu aja, asal profit. Kalau kalian ada loss, kalian berhasil menutupnya dengan kompensasi, ya ucap syukurlah. Nafas kalian bisa lega, bisa plong. Tapi sudah stop, jangan diteruskan kawan. Ya, besok lagi, istirahat dulu. Memang pekerjaan trading ini tidak melelahkan, tidak jelas bukan pekerjaan fisik ya. Tapi beban mental Pak, mental ini Pak, berat. Terapi money management, time management, management risk, stop loss, take profitnya, cut loss. Please, 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 please. Perhatikan retracement, koreksi harga, continuation atau reversal, price action, candle formation, chart pattern, SNR ya, ini penting banget. SNR saya tekan itu, supply, resistance, SND, pullback, breakdown, relay. Perhatikan dengan seksama. Jangan lupakan fundamental, apalagi nemu istilah NFP. Nanti dibahas di video lain. Bor, jangan sedih, jangan depresi, jangan lesu, jangan loyo, jangan sakit. Saya ngerti perasaan yang baru saja rugi banyak. Pakai mode pribadi ya kalau masih pemula, kecuali sudah level veteran. Jaga kesehatan, olahraga, konsumsi makanan minuman bergizi. Bagi perokok, banyakin lagi minum air putihnya. Hahaha. Kecuali penderita asam urat, bukan diusahain lagi. Paten sebisa mungkin berhenti. Hahaha. Trading jangan tergesa-gesa. Nafsu. Don't do that, man. Asah di demonya, baru pakem di real. Oke. Sesungguhnya